Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama AMTech Racing. Lama AMTech tidak upload video. Kali ini kita akan berbagi ya spek Mio 150 harian, tapi ini full upgrade ya, jadi serasa road race gitu ya. Tonton terus video AMTech. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Ini di sini kita akan merakit sebuah Mio 150 tune up. Speknya harian, tapi seperti road race. Gimana ya? Tonton terus dari awal sampai akhir. Mungkin videonya ini lama ya. Mulai dari kerkasnya seperti apa, blok, head, ada nanti pembahasan tentang noken, porting kemarin. Oke, apa aja yang dirubah ya dari kita. Oke, mulai dari awal ya. Intinya sabar ya, kalau ini soalnya agak panjang ya. Mulai dari kerkas ya. Kerkas kita sudah modif. Ini kemarin belum buat road race ya. Kemarin ada yang buat road race yang motor ini ya, dan pistonnya kita kemarin pakai ini. Ternyata piston ya ini nggak kuat ya, piston speednya nggak kuat karena kemarin kita CDI nya limiternya 15.000. Kemarin kita uji coba, ternyata memang bener nggak kuat. Oke, ini nanti ada pembahasannya kenapa kok hitam di sini dan putih di sini ya. Kemarin kita sudah ruang bakarnya seperti ini ya. Kemarin ini mesinnya sudah buat road race sama saya sendiri ya, tapi ini langsung kita upgrade lagi untuk harian dan serasa road race. Bahan bakarnya pakai Pertamax turbo. Oke, langsung saja, jangan panjang lebar ya. Subscriber AMTech yang berbahagia ya, pastinya kalian akan tonton terus video kita ya, karena sedikit demi sedikit lah ada sesuatu yang kadang para subscriber kita pada WA ya, permasalahan di motor lah. Ini salah satunya masalah kemarin, masalah di kita tidak sempurna ya, pembakarannya tidak sempurna. Nanti ada pembahasannya di video-video akhir ya. Oke, dari kerkas, kita kerkasnya pakai modif ya, tapi ini untuk putaran atas, untuk touring, karena semi jauh ya, semi jarak jauh, makanya ini berbeda dengan kerkas standarnya. Nanti saya akan spillkan sedikit di foto ya, saya akan slide sedikit perbedaannya, timbangannya kerkas ini sama kerkas yang standar. Nanti saya akan sisipkan. Oke, sisipannya seperti ini ya. Terus yang kedua, pemakaian piston. Spek yang kedua, spek yang pertama kerasnya sudah oke ya, udah dimodif, lahar pakai standar, setengah pakai standar. Ini karena bukan buat 100% pure di sirkuit ya, ini masih di jalan raya ya. Mungkin untuk spek-spek Sunmori atau spek-spek Pro Street ini cocok. Oke, spek yang kedua, piston ya. Ini piston masih dome full, belum kita ukur kompresi. Nanti ada video pemasangan pengukuran kompresinya. Oke, tonton terus. Kita akan pasang piston tanpa menggunakan ring penuh ya. Kita menggunakan ring 1 untuk mengukur kompresi. Langkah awal membuat mesin itu harus diukur kompresi ya. Jangan sampai tidak diukur kompresinya, nanti gerambiang, kompresinya over atau kompresinya rendah, tidak akan ketemu. Oke, ini spek yang kedua ya, spek yang kedua. Ibaratnya ini apa ya namanya mah? Bukan spek ya. Langkah keduanya, pistonnya harus modif. Kita akan memasang piston. Apa sih setelah kita memasang piston? Habis memasang piston kita harus mengukur clearance. Setelah itu kita harus memastikan klepnya tidak menabrak dengan piston. Oke, untuk membuat motor menjadi tune up seperti apa sih gitu ya.
Ini motor kita sendiri ya. Kemarin yang di video-video Mio itu motor ini ya, yang buat harian-harian itu loh, 150 harian. Kalau yang ini agak ekstrim. Ekstrimnya itu apa? Ya semua ganti sih ya. Oke, kita akan press. Magnet, lahar masih kita pakaikan standar. Karena kita bukan untuk di sirkuit ini ya. Ininya aman apa enggak buat harian? Aman apa enggaknya nanti kita akan jelaskan. Apa sih yang menyebabkan enggak aman? Pertama kompresi gitu ya. Kompresi bahan bakar yang dipakai pertama turbo setiap harinya. Cukup untuk 12,3 berani ya. Nanti kita akan ukur ya. Oke, kita akan ukur clearance. Spill ini mah, spill mah, mas spill mah ya memang. Kang puting angin. Clearance-nya 1,1 ya. Satu koma satu, jauh mbok. Ya. Idealnya berapa mas? Ya. 1, berapa? 1,1. Ya, 1,1. Berarti presisi pistonnya ya. Antara bibir sebelah sini dan sebelah sini ya, clearance-nya 1,1. Apa enggak ketinggian mas buat harian? Kalau kemarin waktu buat race ini dengan piston yang ini ya, kemarin tidak saya packing, belakangnya itu kosong tanpa packing ya, karena daripada kita ke tukang bubut motong-motong bloknya ya, sayang. Kemarin kita lepas packingnya, mendemnya sudah enak, sudah cukup. Nah ini biarkan mendemnya 1,1, nggak masalah, motor kita sendiri ya. Untuk mengukur kompresi, setelah itu udah ya. Untuk modif Mio nya bagian crack as tadi udah kalian lihat spillnya ya. Satu bobot crack as kan sudah beda tadi ya di timbangan. Yang satunya 1 berapa, dan yang sudah modif 1, berapa, selisih 200 gram. Oke. Kedua, titik mati sudah berubah. Yang dia pertama yang standar itu yang di angka jam setengah 2 ya, ini sudah naik ke jam 1, jadi untuk putaran atas. Jadi ini bukan untuk bawah gitu ya, bukan untuk bawah yang jumping tapi untuk mengejar CBR 150, untuk mengejar Vario 150 untuk putaran atas. NMAX sekarang musuhnya kan tinggi ya, musuhnya itu sesenya gede-gede, mungkin ini untuk trek jauh lah. Intinya seperti itu ya. Kalian sudah lihat apa yang sudah dimodif, bagian crack as 1, kedua piston seperti ini, clearance ya. Nah kita menuju ke bagian head ya. Head kita pakai 2924 Albron ya. Ini ada sedikit keanehan di bagian porting. Nah, apa sih yang menyebabkan ketidaksempurnaan di dalam ini ya? Ini mulai ke goro-goro ini ya, cara wayangnya itu goro-goro. Kenapa sebelah sini bersih, sebelah sini kotor? Oke, busi ada di sebelah kene ya, nah di sebelah kanan. Jadi di sini itu terlalu pekat ya, terlalu pekat, dan ini terlalu kering. Oke. Ini juga kemarin kita pakai 20 lap ya, 20 lap seperti ini nih. Kita nggak bongkar waktu habis kititi sama langsung race ya. Langsung race, alhamdulillah posisi 6. Ini motor kemarin pakai piston ini posisi 6. Piston bison. Iya, piston bison. Speknya sama kayak headnya, sama bagian atasnya sama ya. Ya nanti kita akan, yang nonton pokoknya yang penasaran nonton terus sampai selesai. Mungkin videonya kita akan potong-potong atau kita akan nanti teruskan panjang ya. Oke, seperti ini. Nah, makanya di sini kita membuat sebuah solokan ya.
Ada kemarin teman kita dari luar Jawa ya, speknya sudah istimewa ya, CNC lah ya. Intinya kan seperti CNC portingannya. Ini yang tidak bisa dibuat di mesin CNC yang susah gitu ya. Jadi ada sebuah jebakan ya, jebakan Batman di sini untuk dia agar muternya itu lebih kenceng tapi satu sisi ya. Ini tujuannya sebenarnya ini video filosofi porting ya, cuman kita ya hidup-hidup membuat satu konten yang Mio ini ya, Mio 150 ini yang kemarin kita gagal di desain pistonnya ya, bukan desain piston, pengarahan ke portingan gitu ya, ke keluarnya ya, X ke apa, outputnya dia keluar, bahan bakarnya itu tidak bisa diprediksi di dalam mesin ya. Kita hanya bisa melihat setelah hasil akhir kerja. Ini kan tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya bisa dirubah ya, dari bentuk satu ke bentuk lain. Contohnya ini ya, kita hanya bisa mengira-ira, mengkalkulasi, mengukur, memorting ya, desainnya. Wah, feelingku seperti ini, tapi ternyata hasil akhirnya seperti ini. Berarti ada yang tidak sempurna di pengarahannya. Mungkin ini harusnya batupnya ke sini ya, disobek ke sini ya harusnya ya. Yang sini rendah, yang sini tinggi harusnya ya. Oh, seperti karisma. Nah, betul sekali. Jadi sangat sulit sekali untuk membuat desain ya, desain arah keluar porting dengan ruang bakar yang cocok gitu ya. Ruang bakar yang cocok seperti apa? Mungkin ini kalau bentuknya bukan bathtub ya, bukan bathtub tapi full kubah atau semi hemi gitu ya, squeeze kubah mungkin cocok. Tapi karena kita ingin eksperimen sendiri kan nggak masalah, motor kita, duit kita, oh ya nggak, ya kan, mau ini rusak besok beli lagi ya mbok. Ini kita uji coba ya di mesin kita sendiri. Yang diuji cobakan apa ya? Satu, noken kotak, kedua porting aneh ya, portingannya tidak seperti teman-teman yang lain. Mungkin kalau melihat portingannya ini ya, loh, kalau dari sini ya, ini mulai goro-goro ini loh, goro-goro ya. Tukang kameranya kangen dicecet iki disit ya, dipecetin video lah. Gimbalnya anyar sih tadi, kangen kameranya kameramennya urung canggih tuh ya. Di sebelah sini ya, saya ke sana ya. Kelihatan kok kayak. Kelihatan kan? Sebelah sini enggak kan? Nah, jangan berkecil hati dengan keton ya, seperti ini ya. Keton ya. Nah, ini riset kita yang kedua. Riset kita yang pertama sudah ketahuan tidak sempurna di pembakaran, ruang bakar. Ini minusnya cuma satu tok ya. Nggak masalah kenceng nomor 500. Kalau masalah kenceng ada duit pasti kenceng gitu ya. Kalau ada dana pasti kenceng. Kalau ini murah meriah kenceng. Bagaimana caranya? Ternyata memang piston speednya nggak kuat. Ini ada maksimalnya, ada maksimal piston speed karena kita nggak cerobos ya. Kalau yang namanya nggak ada duit sih ya. Nah sekarang udah ada duit lagi nih, kita beli piston baru motowan ya. Ini buat teman-teman yang biasa menggunakan piston standar, harus ada pembatas gitu ya. Tonton terus AMTech, ada solusi dan tidak ada solusi ya. Ada masalah dan tidak ada solusi ya. Kita mencari solusi sama-sama lah ya. Oke, akan ngomong nah seperti itu ya portingan kedua. Wis ya, ini bagian head yang kurang apa ya, kurang hasil akhirnya ibaratnya kurang
berbentuk gitu loh. Kan yang bagus kan ada yang bagus gitu ya. Oh ini nya bagus berarti makanannya sehat gitu ya. Di dalam ususnya bagus ya. Terus kalau oh nya ini ada sisa kacangnya, berarti apa kacangnya yang terlalu keras? Apa ususnya yang nggak bisa mengolahan, seperti itu ya. Oke. Spek yang kedua sudah piston dengan dom seperti itu, dengan coakan seperti itu. Kita belum mengukur kompresi. Oke, kita akan menuju ke bagian atas, bagian head. Bagian head sudah ya. Kita menggunakan model betap. Betap dengan squeeze, kan ada betap tanpa squeeze. Oke, intake ya. Intake ya. Jadi ini motor 90% apa ya, Maya? 90% full modif ya. Full modif. Karep-karep dewek lah. Nah, untuk intake. Intake ya, intake kemarin menggunakan intake kawinan. Oh. Ya. Intake kawinan antara intake 30 kita las di sini dengan ini kan intake Mio kan, kemarin kita potong. Ini kita sambung. Ini kemarin buat karbo 30 kita bikin sendiri. Sekarang untuk harian kita akan menggunakan karbo 28 dengan manifold intake standar lagi. Kita cari lagi ya. Nah, ada yang biasa lah. Ya, enggak kita bikin halus tapi kita bikin gregal di sini ya. Gregal apa ya? Kita profil, ya? Kayak gue di profil. Seperti iya. ala sebenarnya di cutter yang kenal lah. Intinya biar nggak terlalu cepet ke apa ya, biar Buangnya nempel ya. Karena kasusnya apa? Ada dimple, ada cecek-cecekan, ada halus, ada biasa gitu ya. Biasa ya cuma di coating terus udah gitu ya. Ada keunggulan masing-masing karena jika mesinnya sudah adem dengan portingan halus, nggak usah didimpel gitu ya kan. Apa sih didimpel sih ya, karena pada saat membuat motor pertamanya risetan awal terjadi suhu panas ya, terjadi suhu panas yang terlalu tinggi di bagian intake ke atas. Makanya kalau ada yang bertanya ya, bagusan mana, dimpel atau yang halus gitu ya. Bukan masalah itu kan setelah hasil akhir di piston, setelah hasil akhir dia nyala, perlu didimpel atau enggak itu ketahuan gitu ya. Bukan oh kalau didimpel lebih kencang, oh ini enggak gitu ya. Kalau menurut saya loh ya, itu karena ada faktor setelah mencoba yang halus ternyata terjadi panas di sini yang over. Jadi harus diperkasar dengan cara-cara yang terserah gitu ya. Ada yang dibiarkan kulit jeruk, ada yang halus, diporting tapi tidak dihaluskan. Itu selera masing-masing. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tergantung menunya yang dihidangkan apa ya, dibutuhkannya apa baru dikerjakan. Oke? Nah, wis lanjut ke bagian klep. Nanti kita akan memasang klepnya ya untuk pengukuran kompresi ya. Di bagian head 2924 berarti kan full modif ya. Keras, piston, headnya sudah gede dengan klep gede. Nah, menggunakan lift berapa di noken asnya nanti akan dibahas di part yang berikutnya. Oke. Ini apalagi ya? Videonya harus gede ya. Ini part 1 kita akan mengukur kompresinya ya. Kita akan mengukur kompresi statis. Angkat. Nah, video yang part 2 nya besok, mungkin part 2, 3, 4, 5, 6 ini pembahasan Mio akan saya bedah semua ya. Kompresi statis, kompresi dinamis. Kompresi dinamis apa sih mas? Ya, kompresi yang dihasilkan setelah in-close menutup. In-close-nya berapa? Nanti akan ketahuan. Apakah hasil akhirnya itu 7,2, 7,8, 8,0, 8,5 atau 9? Nanti akan ketahuan. Dari mana? Dari pemilihan noken as. Ya.
pemilihan noken as, enclose-nya di mana, liftnya berpengaruh apa enggak sama kompresi dinamisnya, akan sangat berpengaruh ya. Pokoknya tonton terus video AMTech. Untuk part yang kedua ini kita ngobrol dikit tentang speknya ya. Nanti ada spek radiatornya bagaimana ya. Ini radiatornya besok gede banget sampai nanti tes run. Nanti saya sendiri yang akan tes run. Mungkin saya akan tes run di sirkuit ya. Ya Ma ya. Habis lebaran badak besar kita akan latihan pakai motor itu. Latihan motor Mio itu kan sudah bagus kaki-kaki ya. Kita akan gas tapi nggak di jalan raya, kita sudah dimarahin sama Pak Polisi ya. Kita akan gas di sirkuit pakai werpak ya, nggak apa-apa lah. Intinya hanya untuk ngetes tok ya hanya untuk ngetes doang, jadi nggak buat balap ya. Spill spek-speknya ini ya, spek-speknya ini mulai dari krek as, stang seher standar, noken as kotak piston, apa? noken as kotak. Kita udah buktikan suaranya dan larinya apakah beda dengan noken as yang lain ya, mungkin hampir sama, tapi kemarin kita sudah membuktikan bahwa apa sih yang dibutuhkan jika noken asnya itu di atas lama atau ini di atas cepet gitu ya. Di atas cepet berarti perklapnya ini harus lebih tinggi, karakter perklapnya lebih tinggi kualitasnya daripada yang ini. Mungkin disama nggak apa-apa, cuman carilah perklap yang sangat bagus. Yang sangat bagus sih kayak apa? Yang bagus lah ya, yang bagus, yang tidak menimbulkan floating pada saat X ya. Kan dia nabraknya di X biasanya ya, X dia turun, piston kecepatan tinggi dia naik, nabraknya biasanya di X. Makanya kalau perklapnya jelek dia akan ambiar. Oke, spill speknya noken perklapnya kita pakai Japan ya. Kita pakai Japan yang istimewa, ini yang mahal. Yang mahal ya, yang keluaran mahal. Pertama itu. Yang mahal lah, ngomong mahal lah. Sepira sih larangnya. Japan BRT lah. Tapi kita sebenarnya stok lama ini ya, Japan BRT lama. Kalau sekarang mungkin ada per yang lain yang harganya sama, atau mungkin ada yang reset. Oh pakai ini masih floating, pakai yang A, yang B nggak floating gitu ya, bebas. Oke. Templar pakai roller Kawara. Sebenarnya banyak templar yang lain pakai blade atau pakai templar RRA yang kecil, ada pemilihan banyak. Oke. Untuk video part pertama spill speknya ya, karbu pakai PE28, intake-nya pakai yang lama ya. Oh yang baru, yang bikinan baru tadi. Terus apalagi ya, oil cooler pakai ini ya. Nah ini terkenal lah. Nah ini bagaimana caranya menggunakan oil cooler yang bekerja ya, yang bekerja. Ini ditutup ya, spill aja besok ya, spill aja besok. Tapi di sana kan belum kan di crankcase ya Bok. Selengkapnya besok Ya selengkapnya part besok part berikutnya. Tonton video part kedua AMTech langsung berapa di poplasna potong disit ya, mangko ora bingung ya. Oke. Ini ya sudah seperti ini ya. Ini belum dongkol kompresi loh ya. Ini masih bahan mentah. Paling susahnya kalau membuat desain piston bathtub itu atasnya dengan bawahnya itu berbeda kan. Itu harus handmade ya, handmade. Karena kita nggak punya mesin CNC. Oke. Terima kasih. Tonton part keduanya. Mio Spec Road Race harian wani mendem ya lah. Apa judulnya ya Pak? Mio Spec harian road race wani mendem. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Cintai ususmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.